Zaman sekarang, industri yang Anda tekuni, semakin lama persaingan akan semakin sulit. Maka dibutuhkan kreativitas untuk kita bisa memenangkan persaingan dari industri yang sedang kita tekuni. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya skill yang baru. Oke? Skill yang baru ini bisa menunjang kita untuk memenangkan yang namanya persaingan. Misalnya Anda berada di industri desain ya, tapi ketika Anda menguasai skill marketing, maka Anda bisa menjual lebih banyak dari kompetitor Anda. Misalnya Anda berada di industri bahan bangunan, oke? Tapi Anda menguasai skill video editing, maka Anda akan bisa memenangkan persaingan dengan konten-konten yang lebih kreatif daripada kompetitor Anda, sehingga Anda bisa diingat oleh customer Anda dibandingkan yang lain. Cuma pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa menguasai skill yang baru, belajarnya cepat, dan tentunya kita bisa menjadi cukup ahli, nggak sampai master banget sih, tapi at least kita cukup ahli di bidang yang mau kita tekuni nih. Ada 5 tips, dan itu yang kita bahas di video kali ini. Sip! So, kita mulai aja. 5 cara cepat untuk mendapatkan skill baru. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu kita mau menguasai skill yang bagaimana, skillnya apa, terus tujuan dari kita menguasai skill ini, kita mau ngapain ya, karena tanpa ada motivasi yang kuat, tanpa ada goals yang jelas, membuat kita bisa cepat turun semangatnya. Jadi apa-apa sebelum kita melakukan sesuatu, tentukan dulu goalsnya. Oke, tentukan terlebih dahulu apa yang ingin kamu lakukan, skill apa yang ingin kamu pelajari. Tetapkan 1-2 skill. Jadi jangan banyak-banyak guys ya. Kalau banyak-banyak nanti otak kita nggak fokus, nanti apa juga nggak jadi karena kita terlalu banyak belajar sesuatu. Mau punya banyak skill boleh, itu it's okay. Cuman untuk belajar tetap harus satu-satu ya. Jadi pastikan kita fokus. Terus yang kedua, bangun keahlianmu ya. Sekarang saatnya kita mulai bangun keahlian, mulai latih skill tersebut. Bangun keahlianmu sama seperti kamu membangun cinta dengan pasanganmu. Belajarlah mencintainya. Jadi kita harus suka sama skill kita. Temukan hal apa yang bikin kita benar-benar jatuh cinta terhadap skill yang mau kita kuasai. Misalnya Anda pengen belajar skill public speaking, ya bisa ngomong di depan banyak orang, di depan banyak kamera. Nah, Anda coba Anda harus mencintai public speakingnya dulu sebelum Anda belajar public speaking lebih banyak. Ya, dengan kita mencintai, maka kita akan termotivasi untuk terus berjuang mendapatkan hal tersebut. Oke guys, nah yang berikutnya adalah untuk menambah yang namanya motivasi biar kita nggak cepet down, pastikan kita sudah mempunyai riset yang baik ya. Temukan 3-5 buku yang berhubungan dengan keahlianmu. Ini tipsnya nih ya. Bisa juga dengan nonton video atau mengikuti seminar atau training di bidang itu. Jadi kalau pengalaman saya ya, ngomongin riset atau belajar, saya lebih prefer menyarankan Anda mencari mentor, kalau bisa ketemu langsung sama mentornya, interaksi langsung sama dia, karena akan berbeda banget. Kita belajar dari seorang expert ya, apalagi bisa ngobrol langsung, kita lebih cepat bisa daripada harus belajar sendiri, baca buku atau nonton YouTube atau kita baca-baca artikel segala macam, itu kita bisanya lebih lama ya. Kalau kita sudah punya basic, sudah punya fondasi dari mentor, dari pengajar, dari lecture, atau mungkin dari praktisi yang sudah mengajarkan kepada kita, masalah pengembangan Anda boleh lakukan sendiri dengan baca buku, dengan nonton YouTube, ataupun hal-hal lainnya. Anda mungkin beli kursus di Udemy itu boleh ya. Cuman untuk basic awal, saran saya lebih baik Anda ketemu guru, cari mentor ya, yang kalau bisa face to face langsung ya, karena materi mereka sudah terkurikulum dan bisa mendidik kita dengan baik. Next adalah pastikan singkirkan yang namanya distraksi. Ketika kamu mulai berlatih, matikan TV, tutup pintu, matikan internet bila perlu. Singkirkan semua distraksi, apalagi medsos yang selalu on siang dan malam. Nah, coba Anda bayangin ya, ketika kita lagi belajar sesuatu, kita lagi konsentrasi, tapi dikit-dikit keganggu sama handphone, dikit-dikit keganggu sama notifikasi yang berbunyi, dikit-dikit terganggu mungkin sama panggilan teman gitu ya, maka kita susah banget untuk menguasai skill baru tersebut karena konsentrasinya jadi gampang terpecah.
Mempelajari suatu skill, apalagi yang belum kita bisa, itu membutuhkan energi yang sangat banyak sekali, konsentrasi yang tingkat tinggi, dan sebisa mungkin tidak terpecahkan, tidak terdistraksi, oke? So, sebelum kita mulai mempelajari skill tersebut, pastikan teman-teman membuat plan, ya, hal-hal apa saja yang bisa menimbulkan yang namanya distraksi, memecah fokus kita, dan itu harus disingkirkan. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, berikutnya adalah komitmen 20 jam. Ini penting banget guys. Jadi, untuk kita bisa menguasai sebuah skill, at least kita bisa ya, agak-agak ke ahli lah ya. Hampir ahli, tapi nggak bisa, tapi belum ahli banget gitu. Itu kita harus punya namanya komitmen 20 jam. 20 jam, habiskan 1-2 jam dalam sehari untuk mempelajari skill tersebut. Kalau kamu lewati 20 hari, maka selamat, you got a new experience. Nanti Anda bisa skill baru, Anda bisa punya sudut pandang baru, punya ilmu baru. Nanti itu yang membuat diri Anda menjadi berbeda, menjadi lebih kreatif daripada yang sebelumnya. Oke guys, itu dia 5 cara untuk kita bisa mendapatkan skill yang baru. Ya, kita bisa sebut 5 cara atau 5 step, 5 langkah. Harapan saya dari tips ini bisa membantu teman-teman dan lebih termotivasi. Anda tidak gampang drop, tidak gampang down. Kalau ketika Anda belajar sebuah skill yang baru, kok nggak bisa-bisa ya, kok rasanya susah banget nguasain ini. Ya, mungkin Anda melanggar aturan tadi yang 5 hal tersebut. Ada distraksi lah, Anda nggak fokus lah, Anda nggak komit, Anda juga mungkin nggak ngerti goalsnya kenapa harus nguasain skill tersebut, dan Anda juga nggak tahu harus belajar sama siapa. Ya, coba Anda analisa 5 hal ini yang kira-kira membuat Anda nggak pernah bisa menguasai skill baru. Mungkin bukan karena kitanya bodoh sih, tapi karena kita belum tahu caranya. Hopefully guys, sharing kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk kita as entrepreneur, pengusaha bahan bangunan, ataupun kita entrepreneur di bidang lainnya, ataupun kita seorang profesional di bidang bahan bangunan ataupun bidang lainnya ya. Intinya semakin kita banyak skill, semakin kita bermanfaat sama orang, semakin kita dipercaya, itu bisa membuat kita menjadi berkat. Nggak hanya dari kita, tapi kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Suka dengan tips seperti ini, teman-teman boleh subscribe channel kami, klik tombol loncengnya yang mau ketinggalan, dan follow juga komunitas kami namanya Pengusaha Bahan Bangunan, di mana kita banyak share tips-tips yang tidak kalah menarik seperti yang Anda saksikan di video berikut ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia. Bye-bye semua.